Maaf ya mungkin tuh nggak nyaman lahir dari mama papa yang mungkin banyak orang tahu, jadi Rafatha tuh jadi ya kayak mungkin privasinya jadi harus nggak kayak anak-anak lain, waktunya sama orang tua juga nggak kayak anak-anak lain, waktu mainnya dia juga banyak disorot orang, mungkin pergi kemana-mana jadi nggak nyaman gitu. Jadi kayak aku minta maaf ke dia, maaf ya kalau kayak gitu Rafatha harus ngadepin situasi yang kayak gini itu mungkin nggak nyaman, tapi mama berusaha buat gimana anak-anak tetap nyaman dengan keadaan kayak gini gitu. Selalu ngobrol sama Raffi gimana ya anak-anak harus mama papanya jarang ketemu, misalnya lagi jarang gitu ketemu. Tapi biasanya akhirnya aku sama Raffi selalu mencoba untuk nyempetin lah gitu, kayak ada waktu pas lagi libur yuk kita sama anak-anak gitu pergi atau apa gitu, atau weekend ngajakin anak-anak pergi. Palingnya kalau nggak Raffi aku sih biasanya pergi yuk sama anak-anak, paling nggak cuma makan jalan-jalan gitu aja mereka seneng kok gitu. Nggak semuanya yang permintaan diturutin, itu juga aku tuh udah mulai ngasih tahu gitu. Kalau dulu kan mungkin kalau ke Rayanza, di seumuran Rayanza tuh cuman bilang nggak boleh, belum waktunya, mungkin mama lagi nggak ada uang. Tapi sekarang aku kalau ke Rafatha tuh udah mulai menjelaskan bahwa bukan nggak ada uang, tapi kan yang harus dipikirin banyak. Coba deh gini. Sekolah AA tuh kayak gini loh, kalau bayar sekolah, bayar rumah, bayar listrik. Kasih pengertian gitu ke dia bahwa bukannya nggak mau ngasih gitu, tapi banyak hal yang jauh lebih penting, prioritas. Ya kalau mau sesuatu ya memang harus kerja gitu. Nanti kalau aku udah punya anak 3, punya anak 2, nanti umur 40 sekian aku tuh pengen adopsi anak gitu, ceritanya dulu kayak gitu. Tapi ya udahlah, sudah ku tenggelamkan lah itu niat itu karena Raffi bilang nggak mau. Waktu pertama kali Lili datang itu juga aku tuh nggak expect gimana gitu. Jadi emang bener-bener cuma mau dititipin aja gitu ceritanya. Aku juga tidak berharap apa-apa dan juga nggak ngajakin Raffi kayak yuk ini kita urus aja yuk jadi adiknya anak-anak gitu, enggak juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa, nama Lili dulu ya sebelumnya aku ceritain. Jadi waktu hari dia datang itu kan malam, sebelum sahur jam 11 malam kalau nggak salah. Aku bingung masa manggilnya adek-adek gitu kan, terus Rafatha sama Rayanza bingung manggilnya. Terus aku teringat Emily in Paris. Lily Collins tuh kan cantik banget ya. Jadi yaudah kita panggil dia Lily gitu. Terus nanti nah ini biar rezekinya kayak Ibu Lily Tanu Sudibyo ya gitu. Jadi terinspirasi lah dari 2 orang itu gitu. Nama Lily akhirnya dipanggil walaupun namanya dia udah ada tapi dipanggilnya tetap Lily. Terus beberapa hari kemudian, enggak sampai beberapa hari sih, kayak besokannya setiap hari tuh sampai 2 hari 3 hari lah. Raffi tuh nanyain terus gitu, Lili lagi apa, fotonya apa. Sampai suatu hari Raffi tuh bilang kayak, udah deh kayaknya Lili sama kita aja deh gitu. Nomor 1 sekolah dan sekolah dulu gitu, tapi ya udah akhirnya dia jalani menikmati itu semua. Ya udah kalau nggak ada masalah ya udah Raffinya juga kan bisa bagi-bagi waktu gitu. Ya nggak pernah berpikir jadi seorang seperti artis atau pemain sinetron, nggak sama sekali. Yang penting mah ya udah sekolah yang benar, kuliah yang benar gitu, berjalan mengalir gitu aja gitu, nggak harus jadi ini gitu, enggak. Dan nggak pernah menyangka juga Raffi ada di titik ini gitu. Karena dari kecil dia udah terbiasa kerja, jadi mama tahu kesibukan dia. Apalagi di sekarang ini lebih tahu lagi kesibukan dia seperti apa. Apalagi dia sudah di pemerintahan, dia pasti akan lebih loyal lagi. Mama sangat mengerti, jadi mama nggak terlalu banyak menuntut sih sebenarnya untuk kebersamaan bersama selalu Raffi gitu kan. Jadi udah mengerti ya, meskipun seorang ibu pengen sih kan selalu kangen lah sama anak-anaknya, nggak ada ibu yang nggak kangen sama anaknya, tapi ibu harus lebih mengerti dengan keadaan sang anak yang begitu sibuknya gitu, dengan ber-WA, dengan telepon sebentar, dengan melihat di sosmed juga, itu udah hari-harinya ngapain aja udah cukup sih buat mama gitu. Yang penting ada sebuah komunikasi setiap hari. Dia sangat khawatir kalau mengenai kesehatannya Raffi, karena ya
mengingat histori juga dulu ayahnya kan, keluarga ayahnya tuh di usia-usia muda udah punya ada jantung, penyakit jantung gitu. Jadi benar-benar Raffi tuh harus dijaga kayak misalnya kolesterolnya, obatnya gitu harus benar-benar dia dia peduli gitu. Suka berkomunikasi sama Sensen gitu kan, gimana vitaminnya, obatnya udah diminum belum gitu aja sih gitu. Sangat khawatir sih, takut terlalu lelah, takutnya kan nanti ada liver lah, ada itu kan kalau orang tua seperti itu gitu. Jadi sering, tapi ngingetinnya percuma kalau Raffinya kan dia udah sibuk, jadi yang ada di sampingnya aja lah ngingetinnya. Kadang juga memang betul namanya manusia ada masa titik terendah gitu kan, jadi selalu apapun support sih, dan selalu pengennya garda terdepan buat Raffi gitu. Apapun yang terjadi ya udah mama pasti apapun akan garda terdepan lah gitu. Apapun yang terjadi mama pasti akan kasih support atau kasih wejangan-wejangan, sering ngobrol, sering diskusi biar support memang hidup tuh seperti ini gitu. Ya tetaplah ngobrolinnya tentang ya bahwa manusia itu semuanya udah ada jalan hidupnya, qadarullahnya seperti ini gitu. Sekecewa-cewa apapun ya udah kita harus jalani, apapun kita mah jadi orang baik aja gitu, kita mah kerja aja yang betul, biar nggak apa-apa orang seperti itu sama Afi gitu, yang penting Afi baik aja. Itu sih yang dari mulai Raffi berjalannya dari mulai pekerjaan demi pekerjaan sering diingetinnya seperti itu. Insya Allah nanti kita mah berdoa aja terus gitu, nanti juga pasti ada saatnya nggak seperti ini terus kayak gitu ya. Kalau ada yang terjadi sama anak ya pasti ya cuma berdoa lah sama Allah gitu kan. Setiap sholat 5 waktu yang didoain ya cuma buat anak-anak aja gitu kan, selalu dan selalu. Jadi seorang ibu sih mau keadaan apapun pasti akan selalu mendoakan anaknya yang terbaik gitu aja. Tapi mungkin itu udah terbiasa ya, lama-lama juga kalau sudah terbiasa kan udah menjadi imun gitu. Cuma kalau pas lihat gitu kan, jadi udah bodo amat deh orang mau ngomong apa, yang penting yang tahu kan cuma mama dan anak-anak. Itu aja sih, udah nggak terlalu ambil pusing apalagi dengan pemberitaan tentang Raffi. Jadi udah ini aja, udah ya udahlah, yang tahu saya ya udah easy going aja gitu sih kalau mama. Yang penting berdoa dan berdoa, karena mama melihat gitu kan, sosok mertua itu banyak yang nggak disukai mantu kan dari zaman dulu gitu kan. Jadi di situ ngambil pelajaran bahwa seorang mertua tuh harusnya nggak kayak gini gitu kan. Banyak pelajaran aja dari dulu, seorang mertua tuh mestinya nggak gini. Jadi ketika mama menjadi seorang mertua, mama banyak belajar. Jadi sama mantu-mantu ya santai aja, dan mama tahu menempatkan diri sebagai mertua, nggak boleh terlalu banyak ikut campur, nggak terlalu banyak komen, ya udah gitu. Jadi mama tuh lebih memahami mereka gitu.